Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, kami terdiri dari 3 orang. Ada saya sendiri, Tatang Lesmana, kemudian ada Siti Jumiati Ajijah, dan Wia Siti Hopipah Awaliyah. Di sini kami akan membawakan materi mengenai rasio keuangan bank. Nah, untuk yang pertama mengenai pengertian dan jenis-jenis rasio keuangan bank akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi rasio keuangan yang digunakan oleh bank dengan perusahaan non-bank sebenarnya relatif tidak jauh berbeda. Perbedaan utamanya itu terletak pada jenis rasio yang digunakan untuk menilai suatu rasio yang jumlahnya lebih banyak. Hal ini wajar saja karena komponen neraca dan laporan laba rugi yang dimiliki bank berbeda dengan laporan neraca dan laba rugi perusahaan non-bank. Bank merupakan perusahaan keuangan yang bergerak dalam memberikan layanan keuangan yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola dananya. Nah, resiko yang dihadapi bank jauh lebih besar ketimbang perusahaan non-bank, sehingga beberapa rasio dikhususkan untuk memerhatikan rasio ini. Nah, sama seperti perusahaan non-bank, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank, dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut. Nah, laporan ini tuh sangat berguna terutama bagi pemilik, manajemen, pemerintah, dan masyarakat sebagai nasabah guna mengetahui kondisi bank tersebut pada waktu tertentu. Setiap laporan yang disajikan haruslah dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, jenis-jenis dari rasio keuangan bank itu sendiri. Nah, agar laporan ini dapat dibaca sehingga menjadi berarti, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Nah, analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan bank sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun rasio keuangan bank yang akan disajikan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada rasio likuiditas bank. Jadi rasio itu bertujuan untuk mengukur seberapa liquid sih suatu bank dalam melayani nasabahnya. Nah, dalam rasio ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada quick ratio, kemudian investing policy ratio, banking ratio, asset to loan ratio, kemudian ada investment portfolio ratio, kemudian ada cash ratio, loan to deposit ratio, kemudian ada investment risk ratio, ada liquidity risk ratio, credit risk ratio, dan deposit risk ratio. Kemudian yang kedua yaitu ada rasio solvabilitas bank. Nah, rasio ini tuh bertujuan untuk mengukur efektivitas bank dalam mencapai tujuan. Nah, dalam rasio ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada primary ratio, kemudian ada risk asset ratio, ada secondary risk ratio, capital ratio, capital risk, capital adequacy ratio, gross yield on total asset, gross profit margin on total assets, dan net income on total asset. Kemudian yang terakhir itu ada rasio rentabilitas bank. Jadi rasio rentabilitas bank ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank dalam suatu periode tertentu. Jadi rasio itu terdiri dari gross profit margin, net profit margin, return on equity capital, kemudian ada return on total asset, rate return on loan, kemudian ada interest margin on earning asset dan interest margin on loan, kemudian ada leverage multiplier, ada asset utilization, kemudian ada interest expense ratio, ada cost of fund, cost of money, cost of loanable fund, ada cost of operable fund, dan cost of efficiency. Nah, untuk pengaplikasian rasio-rasio di atas yang telah tadi saya sebutkan, nah kami di sini menyajikan laporan neraca laba rugi dan ada laporan neraca dan laporan laba rugi PT Bank Depati Amnyr. Nah, untuk melihat tabelnya teman-teman bisa lihat di makalah yang telah dibagikan di grup kelas ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada rasio likuiditas bank. Nah, rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Nah, dengan kata lain, bank dapat membayar kembali pencairan dana para depositnya dana para deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Makin besar rasio ini maka makin liquid artinya. Nah, untuk melakukan pengukuran rasio ini terdapat beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas ini, yang pertama ada quick ratio. Nah, quick ratio ini memiliki rumus cash asset dibagi total deposit dikali 100. Kemudian ada cash asset. Nah, cash asset ini terdiri dari beberapa pos-pos laporan-laporan yang dari tabel di atas tadi. Yang pertama itu ada kas, kemudian ada giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, aktiva liquid pada valuta asing, dan jumlah cash asset. Jadi ini tuh kayak cash asset tuh kayak aktiva gitu ya.
Kemudian untuk deposit ada giro, tabungan, deposit berjangka, kemudian ada jumlah deposit. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di tabel dan makalah yang telah kami berikan ya. Kemudian ada yang selanjutnya itu mengenai investing policy ratio. Nah, rumusnya itu ada securities dibagi total deposit dikali 100%. Untuk pos-pos dari securities dan total deposit itu teman-teman dapat lihatnya di uh, makalah yang telah kami berikan supaya lebih jelas ya, karena di video ini kami terbatas dengan waktu. Kemudian ada yang ketiga itu mengenai banking ratio. Nah, banking ratio ini memiliki rumus total ones dibagi total deposit. Nah, total ones ini teman-teman bisa lihat pos-posnya apa-apa saja. Nah, teman-teman bisa lihat di makalah yang telah kami sajikan. Lalu yang selanjutnya itu mengenai aset to loan ratio. Nah, aset to loan ratio ini memiliki rumus total ones dibagi total aset. Seperti biasa ya, untuk pos-pos total ones dan total asetnya teman-teman bisa lihat di makalah yang telah kami sajikan. Kemudian yang selanjutnya mengenai cash ratio. Nah, cash ratio ini memiliki rumus liquid asset dibagi short term borrowing dikali 100%. Kemudian yang ketujuh ada loan to deposit ratio atau LDR. Nah, ini tuh memiliki rumus total loan dibagi total equity plus equity dikali 100%. Kemudian yang terakhir ada credit risk ratio. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di makalahnya ya. Di sini kami menyajikan banyak sekali contoh-contoh dan pos-pos apa-apa saja sih yang termasuk ke dalam rumus-rumus ini. Oke, segitu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mengenai rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan rasio solvabilitas bank. Rasio solvabilitas bank merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Bisa juga dikatakan rasio ini merupakan alat untuk melihat kekayaan bank untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank tersebut. Yang pertama yaitu primary ratio. Primary ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity. Rumus untuk mencari primary ratio yaitu sebagai berikut. Primary ratio sama dengan equity capital per total aset dikali 100%. Yang kedua yaitu RIC asset ratio. RIC aset ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan RIC aset. Rumus untuk mencapai RIC aset ratio yaitu sebagai berikut. RIC aset ratio sama dengan equity capital per total aset dikurangi cash aset dikurangi securities dikali 100%. Yang ketiga yaitu secondary RIC asset ratio. Secondary risk ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko lebih tinggi. Rumus untuk mencari secondary risk ratio adalah sebagai berikut. Secondary risk aset sama dengan equity capital per secondary risk asset dikali 100%. Yang keempat yaitu capital ratio. Capital ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama resiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih. Rumus untuk mencari capital ratio adalah sebagai berikut. Capital ratio sama dengan equity capital ditambah reserve for loan loss per total loan dikali 100%. Yang kelima yaitu capital risk. Capital risk sama dengan kayak secondary risk ratio yang tadi ada di atas. Yang keenam yaitu capital equity ratio 1. Untuk mencari rasio ini perlu terlebih dahulu diketahui besaran estimasi risiko yang akan terjadi dalam pemberian kredit dan risiko yang akan terjadi dalam perdagangan surat-surat berharga. Yang A capital adequacy ratio 2. Rumusan untuk mencari capital adequacy ratio 2 adalah sebagai berikut, yaitu sama dengan equity capital ditambah fixed asset per total loans ditambah securities dikali 100%. Yang B-nya yaitu capital adequacy ratio 3. Rumus untuk mencari capital adequacy ratio 3 yaitu sebagai berikut. CAR 3 sama dengan equity capital per total loans plus securities dikali 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu mengenai rasio rentabilitas bank.
Rentabilitas rasio sering disebut probabilitas usaha. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Untuk rentabilitas rasio bank terdiri dari 15 poin, yaitu yang pertama ada gross profit margin. Nah, rasio ini digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. Untuk rumusnya yaitu gross profit margin sama dengan operating income dikurangi operating expense dibagi operating income dikalikan 100%. Untuk melihat atau mencari besarnya gross profit margin, teman-teman bisa membuka makalah dari kelompok 7. Di situ terdapat contoh neraca. Nah, untuk operating income yaitu terdapat jumlah pendapatan bunga, pendapatan operasional lainnya, jumlah operating income. Sedangkan untuk operating expense terdapat beban bunga, beban operasional, dan jumlah operating expense. Lalu yang kedua ada net profit margin. Nah, net profit margin ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya. Nah, rumusnya yaitu net profit margin sama dengan net income dibagi operating income dikalikan 100%. Lalu yang ketiga ada return on equity capital atau disingkat ROU. Nah, return on equity capital ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Untuk rumusnya itu sendiri yaitu ROU sama dengan net income dibagi equity capital dikali 100%. Kemudian yang selanjutnya atau poin keempat ada return on total asset. Nah, di return on total asset ada 2 poin ya, yaitu gross yield on total asset dan net income total asset. Jadi untuk gross yield on total asset yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan income dari pengelolaan aset. Untuk rumusnya itu sendiri yaitu gross yield on total asset sama dengan operating income dibagi total asset dikali 100%. Nah, sedangkan untuk yang satunya lagi atau net income total asset ini merupakan bisa digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara overall. Untuk rumusnya itu sendiri yaitu net income total asset sama dengan operating income dibagi total asset dikali 100%. Lalu yang kelima ada rate return on loans. Nah, ini adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan perkreditannya. Untuk rumusnya itu sendiri yaitu rate return on loans sama dengan interest income dibagi total loans dikali 100%. Lalu poin yang keenam ada invest margin on earning asset. Jadi invest margin on earning asset ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya. Untuk rumusnya yaitu invest margin on earning asset sama dengan invest income dikurangi invest expense lalu dibagi total loans dan dikalikan 100%. Yang selanjutnya ada poin 7 yaitu invest margin on loans. Nah, ini berkaitan sama poin ke-6. Jadi dari poin ke-6 dapat dihitung invest margin on loans-nya. Untuk rumusnya yaitu interest margin on loans sama dengan interest income dikurangi interest expense lalu dibagi total loans dikali 100%. Lalu poin ke-8 ada leverage multiplier. Nah, ini
Leverage multiplier merupakan kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya karena adanya alat untuk mengukur biaya yang harus dikeluarkan akibat penggunaan aktiva. Jadi rumusnya yaitu leverage multiplier sama dengan total aset dibagi total equity dikali 100%. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu poin ke-9 ada asset utilization. Nah, rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen suatu bank dalam mengelola aset dalam rangka menghasilkan operating income dan non-operating income. Untuk rumusnya itu sendiri yaitu asset utilization sama dengan operating income ditambah non-operating income lalu dibagi total aset dikali 100%. Lalu yang ke-10 ada invest expense ratio. Nah, invest expense ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentasi antara bunga yang dibayar kepada para deposannya dengan deposit yang ada di bank. Jadi untuk rumusnya itu sendiri yaitu interest expense ratio sama dengan interest expense dibagi total deposit dikali 100%. Lalu yang ke-11 ada cash on fund. Nah, ini rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sejumlah deposit yang ada di bank tersebut. Lalu yang ke-12 ada cash of money. Nah, untuk rumus cash of money yaitu cash of money sama dengan biaya dana ditambah biaya overhead dibagi total dana dikali 100%. Untuk biaya overhead yaitu ada biaya tenaga kerja, penyusutan, biaya rupa-rupa, dan jumlah. Lalu poin ke-13 ada cash of lienable fund. Untuk rumusnya itu sendiri yaitu cash of lienable fund sama dengan biaya dana dibagi total dana dikurangi uncountable fund dikali 100%. Lalu poin ke-14 ada cash of operable fund. Nah, jika diasumsikan tidak ada operable fund dari data pada makalah, maka dapat dihitung cost of operable fund-nya yaitu cost of operable fund sama dengan biaya dana ditambah biaya overhead dibagi total dana dikurangi uncountable fund dikali 100%. Nah, untuk biaya unloanable fund yaitu ada kas, ada rekening koran pada Bank Indonesia, lalu benda tetap dan inventaris, rupa-rupa, lalu yang terakhir ada jumlah. Nah, poin terakhir atau poin ke-15 yaitu ada cost of efficiency. Cost of efficiency ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi usaha yang dilakukan oleh bank atau mengukur besarnya biaya bank yang digunakan untuk memperoleh learning asset. Sekian materi pada poin ketiga, untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.